Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Ani yang akan mengampung materi IPA tentang bunyi ada di tema 1 indahnya kebersamaan. Nah, berhubung materinya belum jadi, kita sementara pakai copy paste dari Word. Ya, sebelumnya mari kita siapkan dulu buku tulis, alat tulis, dan headset atau headphone untuk mendengarkan video Ustazah. Kemudian kita memperhatikan dengan saksama dan kita baca Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu bunyi. Pengertian bunyi, sumber energi bunyi, sifat-sifat bunyi. Nah, apa itu bunyi? Bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran atau partikel-partikel udara di sekitar sumber bunyi. Bunyi apa anak-anak? Ya, bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran atau partikel-partikel udara di sekitar sumber bunyi. Yang menyebabkan partikel udara ini bergetar sehingga menimbulkan getaran bunyi. Contohnya, ketika kita mengeras speaker salon subwoofer atau pengeras suara secara nyata, bunyi atau energi semakin keras. Jadi, adanya bunyi itu dari getaran apa? Getarannya bagaimana, Ustazah? Contoh, kamu telinganya coba diletakkan di atas meja. Kemudian, meja itu coba kamu diketok-ketok. Tok-tok-tok. Apa yang akan terjadi? Ya, meja itu akan bergetar dan getaran itu secara tidak langsung akan menghasilkan bunyi yang kita dengar dari telinga kita. Begitu. Nah, benda-benda yang menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Sumber bunyi di sini apa saja? Banyak sekali. Dari mulai alat musik, dari mulai ya meja, ya TV, radio, macam-macam. Bagaimana sih sifat-sifat bunyi? Sifat-sifat bunyi di sini ada dua. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat itu dari zat padat, zat cair, dan gas. Bunyi dapat merambat dari benda padat dengan bukti menaruhkan kabel atau benang dari satu teropong ke teropong berikutnya. Contohnya, kamu mainan telepon-teleponan menggunakan botol plastik yang diikat dengan tali. Ya, itu contohnya bunyi merambat pada zat padat. Zat cair dan gas bunyi juga bisa merambat. Yang kedua, bagaimana sifat bunyi yang kedua? Bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Bunyi mengenai permukaan suatu benda dapat dipantulkan atau diserap. Jika bunyi mengenai dinding, maka dinding akan memantulkan bunyi itu kembali. Biasanya, benda yang padat dan mengkilat lebih bisa memantulkan bunyi dibanding benda yang kurang padat dan suram. Contohnya di sini, benda yang dapat menyerap bunyi adalah karpet, kain, dan busa. Nah, karpet, kain, dan busa dapat meredam suatu atau bunyi agar tidak menghasilkan bunyi yang tinggi. Jadi, karpet, kain, dan busa ini untuk meredam suara bunyi. Contohnya di mana? Di studio musik, di bioskop. Kalian pernah ke bioskop atau ke studio musik? Di bioskop itu di dinding-dindingnya pasti akan ditempeli karpet atau kain atau busa. Gunanya untuk apa? Supaya bunyi itu tidak keluar ruangan. Karena kalau keluar pasti bunyinya itu akan berisik ya anak-anak. Ya. Jadi untuk meredam suara supaya suaranya tidak keluar, dindingnya itu digunakan ditempeli karpet atau kain atau busa. Nah, sifat bunyi
Bunyi yang ketiga itu adalah bunyi memiliki getaran. Simpangan terbesar suatu getaran disebut amplitudo. Simpangan terbesar suatu getaran disebut amplitudo. Sering disebut amplitudo adalah getaran dari arah A ke B dan ke C. Begitu seterusnya. Sedangkan banyaknya getaran dalam setiap detik disebut frekuensi. Banyaknya getaran dalam setiap detik disebut frekuensi. Berdasarkan frekuensi dibedakan menjadi 3. Infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang sangat lemah atau rendah getarannya, kurang dari 20 getaran per detik. Hanya hewan-hewan tertentu yang mampu mendengarkan. Contohnya, jadi suaranya sangat kecil, kecil banget. Kita nggak bisa mendengar, yang mendengar hanya hewan-hewan kecil. Contohnya di sini ada jangkrik, ayam, anjing, gajah, dan lumba-lumba. Audiosonik yang kedua, frekuensi yang kedua adalah audiosonik adalah bunyi yang bisa kita dengar pada umumnya. Getarannya itu mencapai 20 sampai 20.000 getaran per detik. Contohnya, lagu yang kita dengar, obrolan teman, atau suara kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Itu bunyi audiosonik, itu bunyi kita manusia yang bisa mendengar. Nah, yang biasa kita dengar gitu. Yang ketiga, frekuensi bunyi yang ketiga adalah ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang sangat kuat dan keras getarannya. Getarannya lebih dari 20.000 per detik. Hanya hewan tertentu yang mampu mendengarkannya. Contohnya anjing, kelelawar, paus, ikan hiu, dan lumba-lumba. Jadi getarannya sangat kuat, tapi ada hewan yang dari jauh sampai kedengaran sekali. Nah, itu adalah hewan anjing, kelelawar, paus, ikan hiu, dan lumba-lumba. Nah, di bawah ini ada gambarnya apa Ustazah, kok kayak benda digantung-gantung kayak gitu? Ya, ini namanya gambar amplitudo. Amplitudo tadi apa ya anak-anak? Amplitudo adalah getaran dari arah A ke B ke C dan seterusnya. Ini getarannya dari A ke B ke C ke D ke E. Jadi dari kita getarannya itu bergetar. Itu namanya amplitudo. Getarannya itu dari A, B, C, ke D dan seterusnya. Di sini ada keterangan titik seimbang titik C. Sini seimbangnya tengahnya. Nah, satu getaran itu dari C ke D ke E, kembali lagi ke D ke C ke B ke A. Nah, ini namanya amplitudo. Gambar amplitudo ya anak-anak. Ya. Yang kedua, tentang perubahan energi bunyi melalui alat musik. Tadi yang sudah bisa dijelaskan bahwa bunyi itu, sumber bunyi itu bisa ada di alat musik atau perabotan rumah tangga seperti TV, meja, terus radio, terus panci, wajan, kalau dipukul itu menghasilkan suara. Nah, bunyi itu suatu getaran. Ada apa? Bunyi itu adalah energi yang dihasilkan oleh getaran atau partikel-partikel udara di sekitar sumber bunyi. Sifatnya ada 3, bunyi dapat merambat, bunyi dapat diserap atau dipantulkan, dan bunyi dapat memiliki getaran. Nah, selanjutnya ada perubahan energi bunyi melalui alat musik. Nah, alat musik ini secara kita tahu ada alat musik di tiup, alat musik di pukul, dan alat musik di gasok. Alat musik di tiup jelas ya, bentuknya umum panjang seperti pipa. Nah, alat musik ini dihasilkan oleh pipa tiupan. Kita meniup, kemudian menghasilkan bunyi yang dapat terjadi ketika udara dalam pipa bergetar karena tiupan pemainnya. Nah, nada suara diatur dengan membuka dan menutup berubah pada sisi alat musik. Perubahan keras pelannya disebabkan oleh kekuatan tiupan dan menyebabkan getaran udara. Nah, alat musik tiup itu pasti kita meniup. Contohnya seperti berarti kalau kita meniup, itu akan menghasilkan suara. Nah, yang kedua
adalah alat musik pukul. Alat musik pukul ini kita kalau memukul barang atau apapun, alat musik pasti akan menghasilkan suara. Nah, akibat pukulan itu akan bergetar dan menghasilkan suara. Makin kuat pukulannya, getaran itu makin banyak dan suaranya itu makin keras. Jadi kalau kamu terlalu keras, nah contoh nih meja. Nah, meja kalau dipukul terlalu keras, maka suaranya akan semakin keras. Getarannya juga akan semakin banyak. Yang ketiga ada alat musik gesek. Alat musik gesek adalah gesekan terhadap renteng senar yang semakin kuat dapat menyebabkan perubahan energi bunyi dari biola. Contohnya di sini ada biola, ada selain biola apa? Yang dari ini, yang dari gembus juga ada, yang dari riau juga ada. Jadi alat yang kalau digesek itu akan menghasilkan getarannya itu akan menghasilkan bunyi. Jadi semakin kuat gesekannya, maka getarannya itu semakin banyak dan suaranya juga akan semakin kuat. Nah, ini adalah contoh-contoh alat musik tradisional. Nanti Ustazah Syariah, di sini ada latihannya, anak-anak bisa dikerjakan. Jawabannya saja ditulis di buku tulis, kemudian difoto dikirim ke Ustazah Ani. Kan? Dikirim di Ustazah Ani Japri ya, oke? Nah, selanjutnya di sini ada perambatan bunyi. Perambatan bunyi ini dapat merambat dari sumber bunyi ke tempat lain melalui media. Di luar angkasa tidak ada udara atau disebut tanpa udara. Media perambatan bunyi adalah benda padat, cair, dan gas. Jadi perambatan bunyi ini sebenarnya bisa merambat kecuali kalau di dalam ruangan yang sudah dipasang karpet atau busa atau kain. Jadi suaranya itu tidak bisa dirambat, melainkan hanya di ruangan itu sendiri karena sudah diredam suaranya. Atau di luar angkasa, di planet lain itu ada ruang hampa udara, jadi nggak suaranya itu di situ aja, nggak ada suara sama sekali. Nah, perambatan ini bisa melalui benda padat, cair, atau gas. Perambatan ini juga memerlukan waktu. Kecepatan perambatan bunyi disebut cepat rambat bunyi. Nah, di sini ada berdasarkan penelitian cepat rambat bunyi itu pada baja kira-kira 600 meter per sekon, di air kira-kira 1500 meter per sekon, dan di udara ada suhu 20 derajat Celcius adalah 343 meter per sekon. Ini nggak usah ya anak-anak, ini hanya pengetahuan saja. Nah, di sini perambatan bunyi itu ada 3. Bunyi merambat melalui benda padat, bunyi merambat melalui benda cair, dan bunyi merambat melalui benda gas. Yang melalui benda padat, coba kamu tempelkan telinganya kamu di dinding. Dan kalau temannya kamu itu untuk memukul dinding yang tadi saya bilang, jangan dinding meja. Coba kamu telinganya ditaruh di meja, kamu pukul sendiri mejanya, apa yang terjadi? Kamu akan mendengar suaranya kamu sendiri, akan mendengar pukulan dan getarannya kamu sendiri. Itu namanya merambat benda padat. Kalau yang kedua, bunyi merambat benda cair. Merambat melalui benda cair. Contohnya ketika kita membenturkan dua buah batu ke dalam air, bunyinya bisa terdengar dari luar. Yang kedua, jadi gini, kamu melemparkan batu dua per tiga terserah itu ke dalam air, plung, nanti akan dengar plung. Nah, itu suara yang merambat melalui benda cair. Yang ketiga, bunyi cuma tambahan lagi, cuma kalau merambat melalui benda cair ini bunyinya itu benturan tiang air, jadi rambatannya itu kurang baik untuk didengar. Jadi kalau kita semakin dalam kedalaman air, perambatan bunyi itu semakin sedikit, jadi suara itu semakin nggak ada gitu. Karena tekanannya itu lebih banyak dibanding di udara gitu. Nah, yang ketiga, bunyi merambat benda gas. Contohnya bunyi merambat benda gas yaitu suara guntur.
suara kuntuk ketika hujan. Nah, itu kalau hujan kan ada petir, ada halilintar, nah itu melalui benda gas. Atau lonceng. Kalau di sekolah-sekolah yang dulu itu kan ada lonceng ya, nah, itu lonceng itu akan menghasilkan suara, kemudian suaranya akan menyebar melalui udara. Gitu ya. Nah, faktor-faktor di sini ada juga faktor kerapatan partikel medium yang dilalui bunyi, dan yang kedua faktor-faktor mempengaruhi cepat lambat bunyi ada suhu mediumnya. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak. Nanti besok saya akan mengajarkan kembali perambatan bunyi ya. Sementara sampai sini dulu soal. Kalian soalnya jangan lupa dikerjakan dan tulis jawabannya saja. Jawabannya difoto kirim ke Ustazah Ani via WA. Cukup sekian anak-anak. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.